Sebuah kisah nyata di balik getirnya Perang Dunia Kedua yang juga sekaligus kebalikan dari film Letter from Iwo Jima. Dalam film ini kita akan menyaksikan dari sudut pandang 3 tentara Amerika setelah peperangan Iwo Jima terjadi. Dan kemudian mereka pun diberi penghargaan bahkan popularitas sebagai pahlawan. Namun di balik semua itu tentu ada sebuah kisah yang benar-benar sangat mengharukan bahkan menggetarkan, di mana pengorbanan, perjuangan yang bercampur air mata benar-benar harus mereka lalui. Lantas, bagaimanakah kisah sebenarnya yang mereka alami selama perang terjadi? Biar makin seru, pastiin dulu deh guys kalau kalian udah nontonin cerita perang Iwo Jima sebelumnya. Biar cerita kali ini perangnya lebih berasa gitu. Linknya udah ditaruh di deskripsi. Film ini diawali dengan tersebarnya koran yang memberitakan kalau peperangan antara Amerika dan juga Jepang telah berhasil dimenangkan. Di koran itu terlihat foto 6 orang tentara sedang mengibarkan bendera Amerika di tanah Iwo Jima yang sebelumnya telah mati-matian dipertahankan oleh pasukan Jepang. Kemenangan itu tentu saja sebuah keberhasilan besar bagi Amerika, maka untuk merayakannya pemerintah pun membuat sebuah perayaan besar sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang telah berjuang dan berhasil merebut kemenangan. Di perayaan itu, 3 orang tentara Amerika yang diantaranya adalah Doc, Ira, dan juga Ren terlihat disambut hangat dengan gemuruh sorak warga Amerika yang bangga atas pencapaian mereka. Namun di balik sambutan yang hangat dan popularitasnya yang luar biasa tersebut, jelas telah tersimpan sebuah kisah kelam dan mengerikan yang benar-benar mereka lalui sebelumnya. Dan inilah kisah yang sebenarnya terjadi. Februari 1945, saat ini terlihat ratusan kapal Amerika telah diberangkatkan untuk menuju Iwo Jima. Di salah satu kapal yang dipimpin oleh Kapten Severance, terlihat para prajurit berkumpul dan sedang diberi pengarahan mengenai strategi dan juga target yang harus mereka lumpuhkan. Kapten Severance di sini menjelaskan dari mulai persenjataan yang akan mereka hadapi sampai jumlah pasukan Jepang yang diperkirakan berjumlah 12.000 orang yang telah siap menyambut dan mengancam dari dalam gua. Severance juga menambahkan bahwa tempat yang paling berbahaya dan patut diwaspadai adalah Suribachi, karena dari sana tentara Jepang bakal melakukan serangannya dari segala arah. Dan jika Suribachi bisa cepat dilumpuhkan, maka untuk mengalahkan tentara Jepang sisanya hanya tinggal menunggu waktu saja. Tidak lama setelah itu terlihat pesawat pengebom melintas. Mereka akan lebih dulu pergi ke Iwo Jima untuk melancarkan serangan pertama. Jika kalian masih ingat, pesawat-pesawat inilah yang pertama menyerang Iwo Jima dan membuat Kuribayashi langsung memasuki goa untuk berlindung. Singkat cerita, sampailah mereka di perairan Iwo Jima. Di hari pertama mereka tiba, saat pagi hari mereka pun mulai melancarkan serangan pertama dengan menembakkan ratusan meriam ke Bukit Suribachi dengan harapan mereka dapat melemahkan pertahanan para tentara Jepang. Sementara di dalam dek kapal sendiri saat ini, para petinggi terlihat sedang merundingkan berbagai strategi yang akan mereka gunakan. Di sela-sela itu, salah satu petinggi di sana mendapat telepon dari komando pusat yang menyampaikan kalau penyerangan yang tadinya direncanakan 10 hari harus dirubah menjadi 3 hari. Hal itu tentu saja membuat rencana yang tadinya sudah matang harus kembali dirubah dan risikonya akan banyak dari tentara Amerika yang belum siap. Malam harinya, para tentara pun terlihat menghabiskan waktu bersama. Michael selaku pemimpin Divisi 5 mengingatkan Doc agar ia lebih berhati-hati agar menyembunyikan tas medisnya supaya tidak terlihat oleh sniper Jepang. Dan kalau kita bandingkan, ya memang benar guys, Jepang dengan pasukannya yang kalah jumlah, mereka pun lebih memprioritaskan untuk melumpuhkan tentara-tentara medis Amerika. Di sisi lain, Ira malah lebih mengkhawatirkan tentang kejamnya pasukan Jepang, dan hal itu ia tunjukkan kepada teman-temannya lewat sebuah foto. Di foto itu terlihat bagaimana prajurit Jepang menyiksa bahkan sampai memenggal kepala tahanannya. Malam pun berlalu dan esoknya adalah hari yang dipastikan, di mana tentara Amerika pun turun dari kapal dan mulai merapat ke tepian pantai Iwo Jima.
Ribuan kapal terlihat berbondong-bondong menuju ke arah pantai dengan mengangkut barisan prajurit, bahkan termasuk pula tank serta persenjataan untuk keperluan perang. Sebuah pemandangan mengerikan ketika emosi dan semangat juang, rasa takut pun semua bercampur aduk di tepian pantai itu. Sebagian tentara Amerika Serikat pun mulai melakukan perlindungan di antara parit-parit galian yang awalnya dibangun oleh Jepang. Sementara sebagian tentara lainnya mulai melangkah maju dengan keadaan senjata siap ditembakkan. Sekian lama menelusuri tepian pantai, tampaknya di sana belum ada tanda-tanda pergerakan tentara Jepang. Nuansa tegang dan menakutkan pun mendadak beralih menjadi rasa jengkel. Dan kalau kita kaitkan lagi, prajurit Jepang yang tak kunjung terlihat dan menyerang itu bukan lain adalah karena Jenderal Kuribayashi terlebih dulu memerintahkan segenap prajuritnya untuk menunda serangan sampai semua tentara Amerika bisa dipastikan benar-benar berada di pantai. Dan barulah setelah semua ada di sana, mereka pun akan menyambutnya dengan penyerangan membabi buta. Strategi Jepang pun berjalan dengan lancar. Saat tentara Amerika tengah lengah, mereka yang ada di balik pintu-pintu goa dan kerapatan semak belukar pun akhirnya muncul dan langsung melancarkan serangan membabi buta. Ribuan peluru bahkan bom pun tak henti-henti menghujani semua tentara yang ada di sana. Apalagi saat tembakan meriam mulai membombardir area sekitar, keadaan pun benar-benar menjadi sangat buruk dan para korban pun semakin berjatuhan. Seolah-olah pantai itu hanya menjadi ladang pembantaian. Perang pun semakin berkecamuk. Banyak tentara Amerika yang tewas dan terluka karena tidak tahu arah serangan datangnya dari mana. Sehingga untuk mengantisipasi hal itu, tentara yang bertugas di kapal pun mulai memberikan bantuan dengan menembakkan semua meriamnya ke Bukit Suribachi. Namun dengan cukup sigap pula, prajurit Jepang langsung membalas kembali serangan itu dan menghancurkan beberapa kapal yang ada di sana. Dan dalam tempo yang singkat, korban pun saling berjatuhan di sana, terutama dari tentara Amerika. Doc yang berperan sebagai petugas medis tampak sangat kerepotan dalam mengantisipasi hal yang terjadi. Apalagi ia pun harus berjibaku di antara hujan peluru di tengah-tengah ganasnya medan peperangan. Serangan demi serangan yang dilakukan Jepang dari dalam gua betul-betul membuat Amerika dilema. Granat bahkan juga semburan api yang sangat diandalkan pun tidak cukup mampu untuk meredam serangan tentara Jepang yang menyerang mereka dari segala arah. Selanjutnya film pun beralih. 1 bulan kemudian, pertempuran antara Amerika dan Jepang telah dikatakan usai. Great news. Ren, salah satu marinir yang selamat, terlihat menghampiri Ira yang saat itu sedang beristirahat. Ia bilang kalau dirinya telah ditanya oleh Kapten Severin mengenai siapa saja 6 orang yang mengibarkan bendera Amerika di Bukit Suribachi. Jawaban Ren adalah dirinya, Michael, Doc, Franklin, Hank, dan satu lagi ia lupa, dan saat ini ia baru ingat kalau itu adalah Ira. Namun Ira entah apa alasannya langsung marah dan mengancam Ren agar tidak menyebutkan namanya dalam deretan 6 orang pengibar bendera itu. Dan satu lagi, Ira juga mengungkapkan kalau Ren telah salah menyebutkan kalau yang ada di sana bukanlah Hank melainkan adalah Harlon. Awalnya Ren setuju untuk tidak memberitahukan kalau satu orang lagi adalah Ira. Namun karena saat di pesawat Ren diancam akan dikembalikan lagi ke peperangan, akhirnya ia pun terpaksa memberitahukan yang sebenarnya. Selepas peristiwa itu, Doc, Ira, dan Ren kemudian dikirim pulang sebagai 3 tentara pengibar bendera yang berhasil selamat. Di sana, mereka bertiga pun mulai berkenalan satu sama lain dan disambut seperti superstar oleh kalangan warga Amerika yang menanti mereka di sana. Setelah kejadian tersebut, ketiganya pun kemudian disambut oleh Bud Garber dari Departemen Keuangan. Mereka bertiga pun di sini mendapat kejelasan kalau kedepannya mereka akan banyak menghadiri acara-acara pertemuan sebagai langkah penggalangan dana untuk pembiayaan perang selanjutnya. Saat mereka membicarakan itu, Doc menemukan sebuah catatan yang menuliskan kalau ibunya Hank akan melakukan pengibaran bendera atas kematian anaknya. Ira yang memang tahu betul keadaan sebenarnya mengungkapkan bahwa Hank tidak ada di foto tersebut, melainkan adalah Harlon. Untuk meyakinkan hal itu, Ira pun menjelaskan kejadian sebenarnya tentang pengibaran bendera yang mereka lakukan. Jadi, di foto yang kini ada di hadapan mereka justru bukanlah pengibaran pertama, melainkan pengibaran bendera yang kedua. Dan bila mengingat ke arah sana, mereka bertiga sangatlah tidak pantas untuk mendapatkan popularitas dan menyandang gelar pahlawan Iwo Jima.
I'm only the guy that has to explain it to 150 million Americans. Sedangkan Bud Gerber sendiri yang mendengarnya malah terlihat bingung dan mulai marah-marah, apalagi mengingat semua rencana penggalangan dana telah dipersiapkan sedemikian rupa. Akhirnya ia pun memutuskan yang terpenting saat ini mereka tetap mengakui dan menyetujui apa yang sebelumnya telah direncanakan. Karena jika tidak, negara tidak akan lagi memiliki uang untuk keperluan biaya perang. Dan akhirnya Doc, Ira, dan Ren harus setuju untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Hank tidak ada dalam foto. Setelah perundingan itu, ketiganya pun kemudian dikirim ke berbagai daerah untuk mengumpulkan uang. Di sana mereka disambut dengan meriah, bahkan patung mereka terlihat berdiri kokoh di hadapan ratusan warga Amerika. Setelah mereka hadir di hadapan umum, mereka pun lanjut kembali menghadiri makan malam bersama orang-orang penting yang ada di sana. Di saat makan ini, Doc kembali teringat dengan kengerian dan juga getirnya perang yang dialaminya. Di saat itu, kengerian terasa ketika Doc melihat ratusan tentara Amerika sekarat tak berdaya. Apalagi ketika Platoon 2 menyerang, di mana dirinya beserta Ira cukup kelimpungan karena harus maju tanpa bantuan tank. Korban pun tak lagi terbendung sampai Doc benar-benar tidak bisa berbuat banyak di medan itu. Tugas penggalangan dana tersebut tak pernah berhenti dan membuat mereka harus berpindah-pindah untuk menghadiri berbagai acara. Sampai suatu saat mereka pun bertemu dengan ibu dari para korban perang yang telah tiada. Rasa haru kembali membekas di benak ketiganya saat melihat kehadiran ibu dari teman-temannya tersebut. Jauh di dalam hati mereka pun sadar bahwa ketiganya justru numpang tenar di atas pengorbanan teman-temannya. Apalagi di saat Ibu Hank meminta penjelasan kepada Doc bahwa ia yakin yang berada di foto itu bukanlah Hank anaknya. Namun Doc harus berbohong demi upayanya untuk membela negara dan bangsanya. Sepulang jamuan dari makan itu, Ira pun mulai mabuk-mabukan karena tak tahan dengan popularitas yang didapatkannya karena semua itu secara tidak langsung terus mengingatkannya pada masa-masa di masa perang. Terutama pada tanggal 23 Februari di saat Platoon 3 di bawah komando Hank Hansen diperintahkan untuk mendaki Gunung Suribachi dan mengibarkan bendera Amerika di sana. Keberhasilan pengibaran bendera pertama itu sontak membuat para tentara di sana bersorak bahagia termasuk Ira dan juga Ren yang menyaksikan dari bawah. Selepas peristiwa itu, Kolonel Johnson yang baru tiba ke daratan juga menginginkan agar Batalion 2-nya layak juga mendapatkan kemenangan. Akhirnya, Platoon 2 di bawah komando Mike dikirim ke bukit untuk mengganti bendera pertama dengan bendera kedua yang dibawa oleh Batalion 2. Mike, Ira, Ren, Doc, Harlon, dan Franklin kemudian difoto oleh Joe karena mereka menaikkan bendera kedua. Namun tidak lama setelah itu saat Platoon 2 menyisir daerah perbukitan, mereka pun sempat diserang oleh pasukan Jepang yang tersisa. Dan di sana Mike pun harus mati akibat serangan tersebut. Sementara masih di hari yang sama, Hank dan Harlon juga mati tepat di hadapan Doc saat ada serangan tiba-tiba dari musuh. Hal mengerikan juga berlanjut pada tanggal 21 Maret. Franklin dibunuh oleh tembakan dari senapan mesin dan meninggal dalam pelukan Ira. Hingga akhirnya 8 orang dalam Platoon 2 kini hanya menyisakan 3 orang saja. Mereka adalah Doc, Ira, dan juga Ren. Ira yang semakin mabuk-mabukan suatu malam kedapatan muntah di depan komandan marinir Amerika. Esoknya dia pun memerintahkan supaya Ira dipulangkan dan melanjutkan penggalangan dana tanpanya. Dan singkat cerita, setelah penggalangan dana selesai, Doc dan juga Ren pun kembali dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Selanjutnya, Ira pun masih tetap menjadi seorang pemabuk dan hidup sederhana di tempat tinggalnya. Namun biarpun begitu, ia sepertinya tidak pernah bisa melarikan diri dari kenyataan pahitnya perang. Dan suatu hari ia menyempatkan diri untuk menemui keluarga Harlon Block. Di sana ia pun mengatakan yang sebenarnya kalau Harlon memang ada di foto itu. Dengan kebenaran yang telah diungkapkannya, ia berharap keluarga Harlon bisa bangga mendengar anaknya menjadi salah satu pahlawan terpenting di masanya. Tepat pada tahun 54, mereka pun kembali bertemu untuk terakhir kalinya. Dan pada tahun 55, Ira ditemukan meninggal di belakang rumah tempat tinggalnya. Sementara Ren mencoba peruntungan di karir bisnis, namun pada akhirnya ia malah menghabiskan sisa hidupnya sebagai petugas kebersihan. Di sisi lain, Doc ternyata cukup berhasil. Dia mampu membeli rumah duka dan menjalankan itu selama sisa hidupnya. Sampai pada tahun 94, di ranjang kematiannya ia pun menceritakan kisahnya kepada putranya yaitu James.
Jika kita teliti dari film Letter from Iwo Jima dan film ini, tentunya kita akan menyadari jauh di setiap hati mereka, perang bukanlah hanya sebatas kemenangan, kekalahan, membunuh atau dibunuh. Di dasar hati mereka, peperangan hanyalah menyisakan duka dan mimpi buruk. Semoga kedepannya peperangan dimanapun dan siapapun tak pernah terjadi dan kita semua selalu dalam kehidupan damai bahagia. Terima kasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.